Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatil bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sadayana, mudah-mudahan orang dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Oke, hatur nuhun ka pembawa acara anu parantos masihan waktos ya ala kadar tausiah. Maka begituna pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala anu parantos masihan taufik oke hidayah ka urang sadaya. Oke, salam serta sholawat mugia tersurahkan ka baginda urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluargana, para sahabatna, oge ka urang sadaya selaku umatna. Bapak-bapak, ibu-ibu sadaya, ya alhamdulillah urang dina uni ieu biasa kembali kumpul ya bermuwajahah bersilaturahmi dalam rangka ngalaksanakeun kewajiban urang nyaeta menuntut ilmu. Maka bagi para penuntut ilmu ieu ku Rasul diberi kabar ya, diberi kabar bahwa semua penghuni langit oge penghuni bumi eta ngadoakeun ka urang sadaya supaya diampuni dosana. Cek Rasul dina hadis ya bagi jalma anu sok pengajian ya cek Nabi wa innal ilmi ya sesungguhna jalmi-jalmi anu sok nuntut ilmu anu rajin pengajian la yustaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, maka dimentakeun ampun, makanya dimentakeun ampun tapi keun jalma-jalma anu sok nuntut ilmu man fis samawati wa man fil ard ya dari semua makhluk yang ada di langit yaitu para malaikat oge semua makhluk yang ada di bumi ya, termasuk hewan-hewan gitu. Eta memintakan ampun wal khitanu fi jufil ma'i ya sampai ikan-ikan pun cek Rasul anu tersebar di dasar-dasar laut eta ngadoakeun ka urang supaya urang diampuni dosana. Nah, jadi pikeun jalma-jalma anu sok rajin pengajian, anu rajin menuntut ilmu eta orang didoakeun nya ku para malaikat oge ku hewan-hewan anu di bumi bahkan sampai ikan-ikan pun cek Rasul anu tersebar di dasar-dasar laut jeung di dasar-dasar sungai eta ngadoakeun ka urang supaya urang teh diampuni dosana. Nya eta kabar gembira ti Rasul bagi para penuntut ilmu. Maka di hadis lain cek Rasul man salaka tariqon yaltamisuha fihi ilma, sahabat anu berangkat ti imahna dalam rangka untuk mencari ilmu sahalallahu tariqon ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya menuju jalan ke surga. Eta kabar-kabar gembira ti Rasul pikeun urang sadayana anu tetap mengunjungi tempat-tempat pengajian yang di mana dalam rangka menuntut ilmu. Nah, maka pada kesempatan ieu orang mempelajari ilmu tentang akidah orang-orang jahiliyah jeung akidah orang-orang beriman.
Ya. Jadi pada zaman baheula ya, pada zaman Rasul, rombongan-rombongan Abu Lahab, Abu Jahal itu mengambil keyakinanana di nenek moyang. Ya, sementara para sahabat Nabi itu ngambil keyakinanana di Rasul. Ya, maka pembeda antara orang-orang jahiliyah jeung orang-orang beriman eta di dalam mengambil akidah. Kalau orang beriman ti Rasul, kalau orang-orang jahiliyah seperti Abu Lahab, Abu Jahal jeung reng-rengana eta ngambil akidahna ti nenek moyang. Ya. Maka ku Allah dicaritakeun dina Al-Qur'an. Lamun di surat Al-Baqarah ayat 170 ya, lamun di surat Al-Maidah ayat 104 eta diceritakeun tentang rombongan Abu Lahab eta, Abu Jahal ya, diceritakeun dina Al-Maidah 104, namun Al-Baqarah 170 ya. Maka ayatnya cek Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Cek Allah, wa idza qila lahum ya, Al-Maidah 104, namun Al-Baqarah 170 sarua eta Bu maksudnya. Jadi cek Allah nyaritakeun wa idza qila lahum ta'alau ila ma anjalallahu wa ila rasul ya, apabila disampaikan ya, dicaritakeun ka orang-orang jahiliyah ya, dibejakeun kana orang-orang jahiliyah ke Rasul, ta'alau ila ma anjalallahu, hayu orang ikuti naon anu geus ku Allah diturunkeun nyata Al-Qur'an, wa ila rasul jeung naon anu jeung orang ikuti Rasul. Tetapi orang-orang jahiliyah menjawab, qalu hasbunama wajadna alaihi aba'ana. Cek orang jahiliyah tidak mau, kami mah teu daek moal geura bae. Cek orang jahiliyah, kami mah hasbunama wajadna alaihi aba'ana. Kami mah cukup rek mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami baheula bae. Eta cek rombongan Abu Jahal gitu. Ketika ku Rasul yang para sahabat diajarkan Al-Qur'an, diajarkan hadis-hadis Nabi, maka jawabannya cek rombongan Abu Jahal, qalu hasbunama wajadna alaihi aba'ana. Cukup kami mah rek nuturkeun, rek mengikuti apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami terdahulu. Ya, awalau kana aba'uhum, maka Allah bertanya tak kana rombongan Abu Jahal. Kuma pertanyaanna awala kana aba'uhum, naon maneh tetep rek nuturkeun bae eta nenek moyang maraneh gitu nya. La ya'lamuna syai'a, meskipun eta nenek moyang maraneh tidak memahami agama ieu kepada wahyu, tidak punya pengetahuan tentang Al-Qur'an. Ya, maka Allah nanya. Nah, maka ciri-ciri orang jahiliyah eta mengambil keyakinan eta tidak nenek moyang. Sementara para sahabat Nabi ngambil keyakinan eta ti Rasul. Maka pembeda antara orang-orang jahiliyah jeung orang beriman dalam akidah eta orang jahiliyah ngambil tina nenek moyang, lamun orang beriman ngambil tina Rasul. Nah, mana dalilna bahwa orang ngambil akidah itu harus ti Rasul? Dalilna di surat Al-An'am ayat 153. Ya, ia perintah bahwa orang beriman itu, para sahabat itu mengambil akidah harus dari Rasul. Harus dari Al-Qur'an dan Rasul, dari pengajaran Nabi. Nah, keterangannya di surat Al-An'am ayat 153. Jadi Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza siratim mustaqima. Wa anna hada, dan sesungguhnya inilah jalanku. Inilah keyakinanku, jalanku ya Al-Qur'an, siratim mustaqima, satu-satunya jalan yang lurus pikeun kalian.
Ya, jadi Allah berkata kepada Nabi bahwa Allah wa anna hada sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, satu-satunya jalanku yang lurus untuk kalian. Kenapa satu-satunya? Karena di dunia ini tidak ada jalan yang lebih lurus selain Al-Quran, tidak ada. Tidak ada yang lebih benar daripada Al-Quran. Tidak ada yang lebih hebat daripada Al-Quran dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah, itu tidak ada. Maka cek Rasul, wa khairu hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baiknya pengajaran adalah apa yang telah kuajarkan. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah, dan sebaik-baiknya perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Maka Allah tegaskan dalam ayat ia, wa anna hada sirati mustaqima, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, satu-satunya untuk kalian. Karena tidak ada lagi jalan yang lebih lurus, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan yang lebih mulia selain daripada Al-Quran dalam rangka orang menuju ketaatan. Itu ada jalan lain. Ya, ini penegasan ti Rasul, penegasan ti Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran itu, karena cuma Al-Quran doang ya anu bisa ngalampangkeun akidah orang. Cuma Quran doang anu bisa nyelamatkeun orang. Wala tatabi'u subula, dan janganlah kamu mengambil jalan yang lain. Ya, wala tatabi'u subula, dan jangan mengambil jalan yang lain yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Sekrak Allah, jangan. Kunan masalahna fattafaraqu bikum an sabilihi, karena jalan yang lain itu pasti membuat kalian terpecah-pecah. An sabilihi, dari jalan Allah. Berapa pecahannya? 73 golongan. Lamun orang mengambil jalan yang bukan dari Al-Quran, yang bukan dari Rasul, pasti orang berpecah belah menjadi 73 golongan, cek Nabi. Ya, cek Rasul, wa tabtariku ummati min salasin wa sab'ina firqatan. Umat saya akan pecah 73 golongan, kuluhum pinar, kabeh kana neraka, illa wahidatan, hanya satu golongan saja. Ya, maka sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, mana ta anu sagolongan? Cek Rasul, ma'ana alaihi wa ashabihi, yaitu orang-orang yang memahami agama ia di atas pemahamanku, kata Nabi, dan juga di atas pemahaman para sahabat. Ya, maka jangan sampai maka lamun orang mengambil jalan yang bukan daripada Al-Quran, ya, mengambil jalan bukan dari Al-Quran, bukan dari Sunnah, maka dipastikan umat ia akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Ya. Kami yang nak perlukan hela. Soalnya orang supaya paham gitu Bu maksudnya. Soalnya anu disampaikan ieu nya teu aya nu melenceng tina Quran jeung hadis nah, tewani keluar tina Quran jeung hadis. Ya. Makanya ya tadi Allah tegaskan karena orang bahwa orang tidak boleh keluar dalam memahami agama, ia tidak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Namun sampai keluar, cek Rasul, dipastikan kalian berpecah belah. Maka Rasul menegaskan dalam hadisnya, namun orang sampai keluar dari Al-Quran dan hadis, pecahannya menjadi 73 golongan. Semua ke neraka, kata Nabi. Illa wahidatan, hanya satu golongan saja, yaitu orang-orang yang berada di atas pemahaman Rasul dan juga di atas pemahaman para sahabat. Ya. Maka jangan sampai memahami agama ia keluar. Kemudian Allah pun menegaskan dalam Al-Quran, masih surat Al-An'am ayat 116. Ia penegasan di Allah langsung. Apa kata Allah? Wa in tuti aksaro man fil ard, dan janganlah kamu mengikuti kebanyakan manusia fil ard, di muka bumi. Ini sebuah larangan, Bu. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam memahami agama ia. Wa in tuti aksaro man fil ard, jangan kamu mengikuti kebanyakan manusia, mayoritas ya di muka bumi, jangan, cek Allah. Kenapa jangan? Yudiluka an sabilihi, karena kebanyakan manusia itu hanya akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Bagaimana cara penyesatannya?
kebanyakan orang itu an yattabi'una illa dona. Karena kebanyakan orang itu memahami agama ini hanya dengan sangkaan, dengan dugaan. Oh iya kan bagus. Jadi tidak butuh dalil. Yang penting saya pikiran bagus, oke. Eta kebanyakan manusia cek Allah. Jadi Allah yang mengatakan iya bu, lain rekayasa lain. Ya. Jadi Allah sangat tegas. Jangan kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi dalam memahami agama Islam ya. Karena kebanyakan orang itu yudiluka ansabilihi, pasti akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Apa sebabnya? An yattabi'u illa dona, sebabnya karena kebanyakan manusia itu memahami agama ini dengan sangkaan, dengan dugaan, diduga benar, disangka benar, padahal tidak ada dalil yang membenarkan. Ya, terus wa inhum ila yakhrusun, dan mereka hanya membuat kebohongan. Nan kebohonganna mengatasnamakan agama, ia tidak ajaran Islam, ia tidak Rasul, padahal saya dalil ngebenerkeun. Maka pekerjaan kebanyakan manusia di muka bumi itu hiji lamun beramal, beribadah sesuai dugaan, kedua membuat kebohongan, ngarang-ngarang, bu nyian-nyian. Maka ieu penegasan. Silakan dicatat ayatnya, surat Al-An'am ayat 116. Jadi tidak ada ngarang-ngarang. Firman Allah ya. Tidak ada ngarang-ngarang. Kemudian di surat An-Nahl juga Allah menegaskan dalam surat An-Nahl, cek Allah, walaqad ba'asna, ya walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani budullaha wajtanibu tagut. Ya, ieu suatu penegasan ti Allah ka urang. Cek Allah, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami utus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Setiap umat Allah hadirkan rasul. Ya, umat mana baik, umat sebelum orang, setiap umat Allah hadirkan rasul. Dan tujuannya Allah menghadirkan rasul. Ani budullaha, supaya manusia itu beribadah hanya kepada Allah saja. Wajtanibu tagut, agar supaya menjauhi tagut. Nah, entah tagut tadi itu salah satunya adalah akidah-akidah orang jahiliyah. Jadi diutusnya Rasul eta supaya orang mengambil akidah ulah tidak ajaran orang-orang jahiliyah. Ya, tidak nenek moyang, tetapi harus ti Rasul, ti Allah jeung Rasulna. Ya, maka Allah menegaskan dari setiap umat dari setiap umat itu kami utus seorang rasul ani budullaha, agar supaya beribadah kepada Allah saja, wastanibu tagut, dan agar supaya menjauhi tagut. Ya, jadi tagut itu tentang penyimpangan di dalam agama, termasuk yang dilakukan oleh orang-orang pengambil akidah dari nenek moyang. Ya, maka pembeda antara orang beriman dengan orang-orang jahiliyah itu adalah dalam mengambil akidah. Kalau orang jahiliyah mengambil akidah dari nenek moyang, seperti yang dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal dan rekan-rekannya, sementara para sahabat Nabi mengambil akidah itu dari Quran dan Sunnah Rasul. Itu pembedanya. Jadi kita gampang membedakannya. Maka kata Allah dalam surat Al-Hasr lebih tegas lagi, bahkan satu ayat semua perkara selesai. Ya, dengan satu ayat dalam surat Al-Hasr, kalau kita berpikir semua perkara selesai, Bu. Bagaimana kata Allah, wa ma atakumur rasul, apa saja yang diajarkan Rasul, fakhuduhu, kamu ikuti, wa manahakum anhu fangtahu, dan apa saja yang tidak Rasul ajarkan jangan kamu kerjakan. Ini ayat ini, Bu, ya, menyelesaikan masalah. Ya, semua perselisihan, semua perkara bisa selesai. Namun orang hendak berpikir tentang surat Al-Hasr di ayat yang ke-7. Ya, wa ma atakumur rasul, apa saja yang Rasul ajarkan, fakhuduhu, kamu ikuti. Wa manahakum anhu fangtahu, dan apa saja yang Rasul tidak ajarkan jangan kamu kerjakan. Ini selesai masalah. Namun kita lamun orang hendak berpikir, ya, hendak mengimani kepada ayat-ayat Al-Quran. Maka di hadis lain, ya, Rasulullah SAW menegaskan,
ya, memberikan kabar ke orang tentang manusia di akhir zaman. Maka cek Rasul, fa innahu man ya'isu minkum ba'di. Siapa saja, ya. Jadi fa innahu, maka sesungguhnya, man ya'isu minkum ba'di, siapa saja di antara kalian yang hidup setelah aku tiada, setelah Rasul meninggal, ya, atau di zaman kuari, ya, fa yasarah ikhtilafa kasiron, pasti kalian moal kudu henteu cek Rasul melihat perselisihan, perbedaan yang sangat banyak di dalam Islamiyah, pasti cek Rasul. Maka ketika kalian melihat tentang perselisihan, tentang perbedaan di dalam urusan agama, maka konsekuensinya bagi orang yang beriman, kata Rasul, fa'alaikum bisunati, kamu balik kepada sunnahku, jangan balik kepada pendapat, balik kepada sunnahku, kata Nabi. Was sunnatu khulafa'ur rasyidin, dan balik kepada sunnah-sunnah para sahabat khulafa'ur rasyidin al-mahdiyin, karena mereka sudah mendapatkan hidayah. Yuk, perkataan Rasul, ya. Jadi saya mah hanya menyambung lidah, ya, hanya menyambung lidah dari Rasul, menyambung lidah dari Allah dalam Al-Quran, ya. Jadi ketika kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan di dalam agama Islam, ya, cek Rasul, lamun terjadi perbedaan, perselisihan anu teu anggeus-anggeus, maka cek Rasul, fa'alaikum bisunati, kalian balik kepada sunnahku, was sunnatu khulafa'ur rasyidin, dan balik kepada sunnah khulafa'ur rasyidin, kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali. Lihat bagaimana mereka mengajarkan dan mengamalkan Islam. Jadi bukan kembali kepada inahong pendapat maka bukan. Nah, maka kemudian Allah juga menegaskan dalam surat An-Nisa ayat 58, "Pemasik Allah, fa in tanazatum fi syai'in," maka apabila kalian berbeda pandang, berbeda pendapat urusan agama, maka konsekuensinya, kata Allah, faraduhu ilallahi wa rasulihi, kembalikan perkara itu kepada Allah dan Rasulnya, in kuntum tu'minu billah, lamun maraneh merasa beriman. Jadi lamun orang merasa beriman, ya, anu dihalewukeun, anu diperselisihkeun, mun urang rasa beriman, kembalikan kepada Allah jeung Rasulna. Kumaha Quran memerintahkan, kumaha Rasul ngajelaskeun. Eta prinsip-prinsip orang-orang beriman. Ya, maka untuk membedakan tadi mana orang beriman, mana orang-orang jahiliyah, itu diantaranya adalah dalam mengambil keyakinan, dalam mengambil akidah. Ya, kalau orang jahiliyah mengambil akidahnya dari nenek moyang, sementara orang-orang beriman seperti para sahabat Nabi itu mengambil akidah dari Rasul. Apa kata Rasul, mereka ambil, maka kerjakan, mereka amalkan. Ya, itu pembedaan. Ya, pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang jahiliyah. Tapi mudah-mudahan di zaman sekarang mah sudah tidak ada orang jahiliyah, ya, yang mengambil akidah dari nenek moyang. Ya, mudah-mudahan tidak ada gitu jam sekarang mah. Cukup di zaman Abu Lahab dan Abu Jahal saja. Ya, semoga kita semua menjadi orang beriman, ya, yang mengambil akidah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anu kedua, ya, tetap Allah boga janji, Bu. Ya, lamun urang mengikuti, ya, mengikuti petunjuknya, mengikuti ajarannya, ya, pasti Allah Ta'ala ngajanjikeun. Nah, bagi orang-orang yang mengambil keyakinan dari Rasul, ya, bukan dari nenek moyang, tapi mengambil dari Rasul, maka Allah berjanji. Cek Allah janjinya dalam surat Al-An'am ayat 82. Maka saya sengaja ini, Bu, muter-muter di surat Al-An'am terus, ya, satu surat. Ya, karena ini juga mencukupi tentang akidah, ya. Di surat Al-An'am ayat 82, Allah berjanji kepada orang-orang yang mengambil akidah dari Rasul, bukan dari nenek moyang. Cek Allah, alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini yang mengambil akidah dari Rasul. Karena tidak mungkin, ya, tidak mungkin beriman kalau orang ambil akidah dari nenek moyang, tidak mungkin. Makanya di sini Allah janji alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman yang mengambil akidah dari Rasul,
dari pengajaran Rasul, walam yalbisu imanihim bidolmi, dan tidak mencampur adukan antara keimanan mereka kepada Rasul dengan keimanan kepada nenek moyang. Ya, tidak dicampur. Ya, jadi alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanihim bidolmi, dan orang-orang yang tidak mencampur adukan antara keyakinan kepada Rasul dan kepada nenek moyang, tidak dicampur. Khusus hanya mengambil di Rasul baik. Maka janji Allah, ulaika lahumul amna, maka Allah akan memberikan keamanan kepadanya, keamanan dari huru-hara api neraka di akhirat. Wa hum muhtadun, dan di dunia Allah akan memberikan hidayah kepadanya. Kita janji Allah, Bu. Ya, jadi Allah berjanji ka jalma-jalma anu mengambil akidah cuma satu, apa kata Allah dan Rasul. Qala Allah wa qala Rasul, apa kata Allah, apa kata Rasul, itu saja yang dipegang. Maka Allah janjikan kepada orang itu, ulaika lahumul amna, Allah akan memberikan keamanan tina huru-hara api neraka di akhirat, wa hum muhtadun, dan Allah akan berikan hidayah kepadanya sewaktu di dunianya. Dia akan tetap di atas hidayah. Itu janji Allah kepada orang-orang yang mengambil akidah dari Allah dan Rasulnya. Kemudian janji yang kedua, kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 87. Ya, surat An-Nahl ayat 97, Allah pun berjanji kepada orang-orang yang mengambil akidah dari Al-Quran dan Sunnah. Maka kata Allah, man amila soliha, siapa saja di antara kamu yang beramal soleh, min dakari au unsa, baik laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'minun, sedangkan ia dalam keadaan beriman, dalam keadaan lurus akidahnya hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah pun berjanji kepadanya. Apa janjinya? Fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kebaikan kepada kehidupannya di dunia sampai pada kebaikan kehidupannya di akhirat. Tak janji Allah. Namun orang lurus dalam mengambil akidah, tidak tercampur dengan akidah nenek moyang, maka Allah berjanji, fala nuhyinahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kehidupan yang baik, yang selamat kepada kita, baik di dunia wa fil akhirati, sampai kepada akhirat. Itu janji-janji Allah bagi orang-orang yang lurus di dalam mengambil keyakinan. Maka dalam sebuah hadis Bukhari, ya, Rasulullah pun menegaskan kepada kita, kepada para sahabatnya, apa cek Nabi, fa inna haqqallahu 'alal ibadi, maka hak Allah atas diri kita, ya, fa inna haqqallahu 'alal ibadi, maka hak Allah atas diri kita, an ya'buduhu, maka kita wajib mengibadahinya, memurnikannya, ya, wala tusriku bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukannya walaupun sedikit, ya, tidak berbuat musyrik walaupun sedikit. Itu hak Allah tina urang. Jadi hak urang ka Allah eta urang mengibadahinya dengan tidak berbuat kesyirikan, bisyai'a, meskipun sedikit. Itu hak Allah. Maka hak orang ti Allah, si Rasul, wa haqqal ibadi 'ala Allah, maka hak orang ti Allah, ya, la yu'adibu, Allah moal menyiksa orang, moal mengazab orang, mala yusriku bihi syai'a, apabila orang ia tidak menyekutukannya walaupun sedikit. Eta hak orang. Jadi hak Allah tidak orang mengibadahinya dengan tidak berbuat kesyirikan. Dan hak orang ti Allah, Allah menyiksa orang apabila orang beribadah ia tidak ada kesyirikan walaupun sedikit. Eta hak orang ti Allah, ya. Maka dalam hadis At-Tirmidzi, Rasul menegaskan kepada kita, man mata min ummatika la yusriku billahi syai'a dakhalul jannah. Barang siapa dari umatku yang tidak berbuat syirik walaupun sedikit, dakhalul jannah, maka ia akan masuk surga. Ya, maka untuk menghindari daripada perbuatan syirik, secara otomatis kudu menjauhi
dari mengambil keyakinan dari nenek moyang. Sebab keyakinan dari nenek moyang itu hampir yang diajarkan adalah kesyirikan. Ya, kesyirikan rata-rata yang diajarkan oleh nenek moyang itu. Keyakinan-keyakinan kepada hal-hal yang menyekutukan Allah. Ya, maka kalau kita ingin selamat di akhirat harus mengambil akidah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi si ayat kurang jelas tentang masalah mengambil akidah ya, boleh bertanya kalau ayat kurang jelas gitunya tentang pengambilan akidah, pengambilan keyakinan. Nah, jadi pembeda itu kan sudah jelasnya pembeda orang-orang jahiliyah dalam mengambil akidah dari nenek moyang. Sementara orang-orang beriman itu mengambil akidah dan keyakinan dari Allah dan Rasulnya. Nah, bisa ayat kurang jelas, silahkan ditanyakan. Mun bisa dijawab, mun teu bisa dipending heula gitu. Sab saya tuh bisa ngajawab ngarang. Kudu berdasarkan dalil. Ya. Soalnya nanti diancam. Sab Rasul kieu, man kadzaba alayya muta'ammadan, sahabai anu berdusta atas namaku, ngaku-ngaku ti aing cek Rasul, mak adahu minanar, maka dia ditempatkannya di neraka. Jadi itu berani gitu. Ya, orang diancam. Barang siapa yang berdusta atas nama Muhammad, man kadzaba alayya muta'ammadan, barang siapa yang berdusta atas namaku, atas Muhammad, mak adahu minanar, maka ditempatkannya di neraka. Makanya jangan coba-coba kita berdusta atas nama Nabi. Ini mengatakan ajaran Islam, ini ajaran Islam, padahal tidak, Rasul tidak mengajarkan. Nah, itu terancam tepatnya di neraka. Yang bilang begitu siapa? Bukan Ka'ab tapi Rasul. Yang hanya menyampaikan pelantara, menyampaikan sambung lidah dari perkataan Nabi. Yang Nabi sangat tegas ngomongna, man kadzaba alayya muta'ammadan, sahabe anu berdusta ngarang-ngarang atas namaku, maqadahu minanar, maka dia ditempatkannya di neraka. Maka jangan coba-coba orang berdusta atas nama agama. Gitu. Kudu dipastikan aya henteu keteranganna gitu. Saburang lamun sampai berdusta atas nama agama ditempatkeun di neraka. Eta cek Rasul, lain gak bisa lain gak bisa lain jeung seunan lain gitu. Eta perkataan Rasul. Jeung Rasul mah moal bohong karena setiap ucapan eta adalah wahyu. Yang di surat An-Najm dijelaskan eta. Nah, maka kalau bisa anu kurang jelas gitu tentang masalah pengambilan keyakinan ya boleh ditanyakan gitu. Tapi lamun jelas atau alhamdulillah gitu ya, pahamah gitu. Saburang tujuannya kan kudu paham gitu. Nah, tadi janji-janji Allah pada geus dibejakeun bagi orang-orang yang lurus dalam mengambil akidah ieu, dalam mengambil keyakinan ieu, lamun lurus di Allah jeung Rasulna, Allah akan berikan keamanan dari huru-hara api neraka, jeung Allah akan memberikan keselamatan di dunia sampai kepada akhirat. Eta lamun